Razia anak jalanan di Kendari, Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan. Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyatakan akan turut menertibkan anak jalanan dan pengamen yang beberapa hari terakhir marak ditemui di pasar tradisional. Fenomena anak jalanan di Kota Medan menjadi salah satu permasalahan sosial yang kompleks, tidak hanya terbatas pada anak-anak di bawah umur, tetapi juga mencakup kelompok usia 17 hingga 40 tahun yang masih bertahan hidup di jalanan akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan yang layak. Pemberdayaan sosial merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dalam program pemberdayaan sosial, anak jalanan dapat lebih memahami hak-hak mereka dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara aktif. Selain itu, mereka juga diajarkan tentang kewajiban sebagai warga negara, seperti menghormati hukum, berkontribusi dalam pembangunan, dan menjaga ketertiban sosial. Kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jadi ada kegiatan lah mengenai tugas dari kewarganegaraan. Yang nama aku Pak Ayan Bang, DS, usia 27 tahun, tinggal di Merbet. Kalau lamanya hampir 17 tahun. Reza Ibrahim. Kalau usia dari mengenal jalan ini, dari umur 9 tahun nggak? Asal dari Pinang Baris. Ya, seperti ini Bang. Bingung juga kadang Bang. Ada dimakan, nggak ada? Ya, lebih tepatnya udah jalannya aja Bang dah. Ya, pada enggak Bang. Selagi bisa bertahan hidup di jalan aja, enggak melenceng-melenceng aja Bang En. Memang walaupun dinawa 5 tahun yang penting berusaha Bang En. Roy Bang, 36 tahun. Beda. Baru Bang, baru 15 tahun. Abang di jalan. Ya gitu Bang, jalannya aja hidup ini walaupun hidup ini baik Bang ya kan. Oke, perkenalkan nama saya CS. Pengalaman saya di jalan ini belasan tahun juga. Jadi asal saya dari Sunggal. Jadi pengalaman saya banyak, mendewasakan saya, pengalaman hidup saya menjadi lebih baik lagi. Mana yang buruk, mana yang baik, saya lebih tahu lagi dari depannya. Menghibur orang-orang lagi makan, lagi belanja gitu. Yang ada di kafe-kafe yang menyelesaikan mereka. Yang penting kita tidak mengganggu, tidak membuat tidak membuat orang merasa terganggu gitu. Kita membuat senyaman mungkin lah. Kita berusaha membuat senyaman mungkin, tapi kadang itu tadi Kak, orang yang di sekitar kita tidak pandangannya selalu ke kita itu buruk gitu. Melihat dari luar aja ya. Kan seperti contohnya kayak tadi dompet kakak itu yang jatuh tadi, langsung respon saya, Kak dompet kakak jatuh Kak, kan gitu kan. Setelah uang 10 juta pun pernah saya balikkan loh Kak, dompet saya dapat uang 10 juta. Benar, boleh tanya ini teman-teman saya ini semua. Tapi pandangan orang terkadang buruk gitu. Mereka mulai dari Iya. saja. Kalau pribadi saya sendiri ya dengan keluarga gitu, kalau tinggal ya kalau bergaul sama teman-teman sini semua. Sama abang-abang ya? Sama semua. Dan keluarga apalagi teman tuh. Rumah susun Bang? Oh, kontrakan. Sekolah saya sekolah, kerjaan tapi kayak aja Kak. Gitu lah. Ada tengoknya, begini ya anak muda zaman sekarang kan, nganggur apa gimana lagi harus sarjana, yang tahun-tahun SMA, SMP awalnya kan bisa. Kadang kalau semua itu kan nggak tergantung apa Bang. Jadi depannya ada pun yang kuliah yang SMA tetap juga jadi pengangguran macam awal. Lulusan SMA Medan ya. Tapi tetap juga ya namanya. Banyak yang ngasih pekerjaan tapi kan belum di bidangnya kan Bang. Kita bisa kita lakukan ya Bang. Karena mengecewakan yang namanya toke tadi apa? Nggak sesuai dengan tahu juga. Jadi ya kita jawab belum ada niat lah Bang ya. Tapi kalau namanya sesuai dengan bidang kita ya kita terima Bang. Kalau memang pekerjaan semua kita lakukan Bang. Nyambung hidup tadi Bang. Saya pribadi kan ada BPJS. Juga lebih depannya walaupun nggak ada BPJS Bang, sebenarnya kami tadi usaha kekompakan tadi Bang. Bedanya walaupun ada salah satu dari kami yang mengalami sakit demam lagi bukan Bang. Tapi ada keluarga. Kalau Bang tadi lah Bang yang saling support apa saling perhatian. Berarti Abang ada perkumpulan? Ada. Istilahnya ya Kekompakan tadi wajib ada lah. kekompakan tadi adalah. Saling merangkul lah. Itu tergantung kepada panggilan hati. Ya, panggilan hati dari gereja tersebut yang memang berperan memberikan perhatian kepada anak-anak jalanan yang butuh tentang kehidupan perwalian mereka. Karena anak jalanan itu bagian dari gereja juga. Makanya kalau gereja itu seharusnya dapat membantu dengan cara mendekati, memberikan dan firman Tuhan, nasihat, dorongan, semangat, dan supaya betul-betul dapat mengerti, memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan juga boleh melihat bagaimana latar belakangnya dan mereka bisa diberi arahan supaya tidak lagi di jalanan. Walaupun situasi apapun mereka bisa pihak gereja membantu untuk memberikan solusi untuk pekerjaan yang supaya juga bisa mereka mengikuti ya acara-acara rohani yang ada di gereja itu menurut daripada yang bisa saya ketahui. Ya, sudah banyak sekali ya program-program yang dikerjakan oleh keagamaan dari pihak gereja
maupun panti sosial yang beralaskan berpanggilan tentang menginjil atau memberitakan firman Tuhan. Karena Matius 28 ayat 19 sampai 20 termasuk ya ini panti asuhan Kita Kasih Bersinar hadir di Kota Medan untuk memberikan solusi supaya anak-anak yang tidak punya harapan bisa menjadi harapan, yang punya harapan dan bisa belajar di panti bersama-sama dan diajar tentang firman Tuhan. Itu programnya sudah berjalan, memang sudah tetap berjalan dan bahkan tetap berjalan dan tidak pernah tidak berjalan. Demikian ini program yang sudah dikerjakan. Ya, menurut saya tantangan utama yang mengubah pola pikir anak jalanan agar mereka mau belajar keterampilan bekerja, ya saya rasa tentang yaitu kemauan. Nah, kemauannya dulu, kalau mereka tidak ada kemauannya, ya saya rasa susah untuk dapat mengubah mereka. Tetapi ketika ada kemauan, kita kasih keterampilan dan kita kasih pekerjaan, kita kasih contoh. Dan akhirnya kalau dia bisa mengerjakan itu, hasilnya itu bisa dijual dan bisa dipekerjakan, bahkan ya bisa dibagi untuk mereka juga. Jadi hasilnya itu fungsinya bisa mendapatkan kebersamaan lah itu. Nah, yang jelas pola pikir itu bisa diubah ketika ada kemauan. Cara untuk memberikan kepada mereka, membantu supaya mereka tetap bekerja kemandiriannya dengan penuh semangat ya, itu kerohanian ya, tetap berdoa. Sebetulnya dalam bantuan anak yang minim pendidikan itu paling karena mereka tidak terbiasa dengan hubungan dengan orang-orang luar. Terus juga mereka punya cara mereka bersosial sendiri. Mungkin itu yang bikin kita susah gitu mengakrabkan diri sama mereka, karena kita datang dari luar, dari lingkungan sosial kita yang berbeda, otomatis mereka mengikutkan sosial mereka yang ada di sana, yang kadang-kadang nggak relate gitu sama sosial kita yang ada di luar. Jadi mungkin kayak nggak sopan, kemain-mainnya agak kebangetan gitu tuh, mungkin sih yang terjadi menurut saya. Sosial interaksi itu agak susah gitu. Kalau perubahan itu saya belum lihat sekali perbedaannya, apalagi saya relawan cuma dalam masa 3 bulan. Tapi respon-respon yang didapat dari anak itu yang kunjung baik, walaupun tidak semua gitu. Jadi ada anak-anak ini yang dia memang tidak peduli walaupun kami datang membawa pengajaran gitu. Ada juga yang memang sangat antusias gitu. Jadi berbeda-beda tanggapan dari anak-anaknya gitu. Kesulitan pengusaha itu ya itu tadi, karena kesusahan dalam komunikasi ya, susah gitu mengajak orang komunikasi. Bahkan sekedar untuk mengajak untuk belajar aja pun itu sulit. Kayak ayo kita belajar, itu nggak jarang kita dapat katakan sini satu ngapain sih kak gitu. Itu sering. Menurut Kak Hadid nih, selaku penceramah remaja, Agama-agama besar di dunia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha memiliki tekanan tersendiri dalam memberikan kewajiban memberikan pendidikan terhadap anak-anak, terkhusus bagi anak-anak yang kurang mampu. Misalnya agama Islam, pendidikan dianggap sebagai kewajiban orang tua mereka terhadap anak-anak mereka, tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Agama-agama lain juga memiliki ajaran serupa tentang pentingnya pendidikan. Nilai-nilai keagamaan dalam membentuk karakter anak-anak muda masa depan. Di antaranya, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Begitulah nilai-nilai keagamaan dapat membentuk karakter anak untuk masa depan. Membantu anak-anak memahami tujuan hidup dan makna kehidupan, mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain, membantu anak-anak mengembangkan disiplin dan tanggung jawab. Pesan moral atau ajaran agama, saya sedikit ambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Berilah perhatian kepada anak-anakmu, karena mereka adalah amanah Allah yang dipercayakan kepadamu. Banyak ajaran agama yang mengingatkan kita tentang pentingnya peduli terhadap kesejahteraan orang lain, termasuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Dalam Islam, ada konsep sedekah yang tidak hanya mencakup harta, tapi juga ilmu dan perhatian terhadap orang lain. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang mengajarkan kita untuk saling membantu dalam meningkatkan kualitas hidup orang lain, termasuk memberikan akses pendidikan. Demikianlah agama-agama besar di dunia menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat membentuk karakter dan masa depan anak-anak generasi emas. Di Kota Medan ya kan, Sumatera Utara ya, agak diperhatikan juga saudara-saudara mereka yang di jalanan ini kan gitu kan. Ya, kita juga istilahnya bukan orang senang kak ya kan, orang sama juga seperti warga-warga biasa yang hidup susah, tapi ya tolong dibantu juga, jangan istilah warga-warga biasa juga yang dapat bantuan apa segala macam ya, kayak kami juga butuh gitu. Kami nggak seperti yang mereka bayangkan, nggak seburuk yang apa kami bayangkan. Ya mungkin kalau dari penampilan ya kami mungkin kecil kadal, tapi nggak seburuk yang apa mereka pikirkan, dan kami kriminal. Ya kami supaya kami bertahan hidup di jalanan, inilah padanya. Ya pokoknya dia jangan samakan lah yang lain, yang kriminal itu lain kan. Pokoknya jangan karena satu berbuat gimana ya kan. Jangan itu intinya. Memang ada sih kalau pengamen itu jambret, copet, ya kan. Tapi nggak seperti itu pak. Tolong jangan disamakan. Itu aja.